Usai melakukan serangkaian aksi dengan menerobos masuk ke dalam kantor DPRD Kalimantan Tengah, hingga sempat terjadi kericuhan dan penurunan bendera setengah tiang, serta tragedi pecahnya pintu kaca, massa pendemo yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil, akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD setempat untuk menyuarakan aspirasinya langsung kepada Wakil Rakyat Kalimantan Tengah. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah, Jimmy Carter yang pada saat itu berada di tempat usai melaksanakan rapat paripurna, mempersilahkan massa pendemo untuk masuk ke dalam untuk menyuarakan aspirasi serta keluhan yang ingin disampaikan. Doni Miseri selaku koordinator lapangan aksi menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan penolakan terkait Undang-Undang TNI sebagaimana telah disahkan oleh DPR RI belum lama ini. Ada tanda tangan kami sebagai juga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanda tangan ini. Kami atas nama Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini menyatakan mendukung dan meneruskan tuntutan yang disampaikan oleh gerakan masyarakat sipil Kalimantan Tengah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di NKRI dan menyampaikan kepada DPR RI untuk menyetujui dan segera ditindaklanjuti. Semua tuntutan gerakan masyarakat sipil Kalimantan Tengah, adapun tuntutan sebagai berikut yang telah dibacakan tadi. Isinya sama. Tapi saya bacakan. Bacakan aja, Pak. Baik, saya bacakan. 1. Menuntut DPR RI untuk segera mencabut Undang-Undang TNI yang dampaknya dapat memperluas peran TNI di ranah sipil yang pada perumusannya tidak transparan dan terburu-buru. 2. Menuntut komitmen pemerintah untuk menjamin keterbukaan dan transparansi informasi terhadap publik serta meningkatkan partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan agar terciptanya good governance. 3. Menolak segala bentuk difungsi ABRI dan TNI yang tidak sesuai pada substansi pertahanan. 4. Mempertanyakan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah. 5. Menuntut seluruh personil TNI yang melakukan pelanggaran hukum diadili dan di peradilan umum tanpa diberikan kekebalan hukum. Mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis dan mengeluarkan undang-undang yang dengan prosedur pembuatan undang-undang yang benar. Mendorong supremasi sipil yang kuat dan independen sebagai pilar utama dalam demokrasi yang sehat. 8. Menolak segala militerisasi dan mewujudkan supremasi sipil. 9. Menuntut agar semua dapat mengembalikan perwira aktif TNI Polri dari jabatan sipil. 10. Menuntut DPRD Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas keresahan rakyat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak menjadi alat bagi militer untuk merangsek ke ranah sipil. 11. Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 12. Menolak revisi Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2025. 13. Menolak revisi Undang-Undang KUHP. Ya. Yang hukum adat mana? KUHP. Boleh. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, hari ini kami dari Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah hari Senin 24 Maret tahun 2025 mengadakan aksi unjuk rasa, aksi demonstrasi terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat menuntut setiap poin tuntutan dan poin gugatan kami. Yang pertama, kami menuntut kepada DPR RI untuk dapat mencabut UU TNI yang terindikasi dapat memperluas kewenangan TNI dalam jabatan sipil. Nah, yang kedua, kami juga menuntut dan mendorong untuk dapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan dan meneruskan setiap poin tuntutan kami. Dan yang kami pentingkan adalah yang terutama adalah juga menuntut segala bentuk duifungsi ABRI atau TNI yang tidak sesuai pada substansi pertahanan. Nah, yang keenam juga mendorong supremasi sipil yang kuat dan independen sebagai pilar utama demokrasi yang kuat. Yang ketujuh, kami menolak segala bentuk militerisasi dan wujudkan supremasi sipil. Yang kedelapan, kami menuntut agar dapat mengembalikan perwira TNI ataupun Polri yang aktif kepada jabatan sipil. Kesembilan, kami menuntut DPRD Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas segala
keresahan rakyat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak menjadi alat militer untuk merangsek ke ranah sipil. Yang 11 mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang ke-12 menolak revisi UU Polri nomor 2 tahun 2025. Yang ke-13 menolak revisi UU KUHP. Dan juga yang paling utama adalah kami menuntut komitmen pemerintah untuk dapat menjamin keterbukaan dan keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan, sehingga terciptanya sistem ataupun konsep good governance dalam dinamika kehidupan kita semua. Saya rasa terima kasih. Berarti ada 13 tuntutan. Ada 13 tuntutan. Bang, tadi akhirnya setelah tidak diizinkan sebelumnya akhirnya diizinkan masuk ke dalam. Ya. Ya, hasilnya bagaimana Bang di dalam tadi Bang? Ya, tadi malam kita melakukan orasi mengenai poin-poin apa saja yang dirasa penting, yang pada dasarnya adalah masuk pada substansi UU TNI. Ini yang paling utama, karena kita juga berfokus pada mengadvokasikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Polri dan Undang-Undang KUHP. Ini yang akan menjadi permasalahan berikutnya. Oke. Bagaimana Bang Ya, hasilnya? puji Tuhan, alhamdulillah untuk hasilnya kami bersyukur bahwa kita gerakan masyarakat sipil Kalimantan Tengah, Gemas Kalimantan Tengah berhasil memenangkan gugatan dan juga poin tuntutan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat menyampaikan dan meneruskan kepada DPR RI selaku pengambil keputusan dan kebijakan